Jelas nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1087 pasti sudah dinantikan oleh para player. Nasib dari Eustace Captain Kidd dan Trafalgar Law setelah dikalahkan oleh para Yonkou kembali diperlihatkan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali membuka pre-order lagi nih. Telah rilis 3 desain karakter baru, Yamato, Sukuna, dan Tanjiro. Kini kami hadir kembali dengan 3 desain baru dan tersedia dalam 4 pilihan warna, navy, maroon, putih, dan hitam. Kamu boleh pilih warna kesukaanmu. Pre-order dibuka mulai tanggal 25 Juni sampai tanggal 5 Juli 2023 dan waktu pengerjaan hanya 5 hari saja. Dan harga kaosnya hanya 95.000 saja loh. Kalian akan mendapatkan gratis stiker dan untuk pembelian lebih dari 2 pieces, gratis 1 gelang One Piece atau 2 pieces gantungan kunci. Jadi tunggu apa lagi? Pesan kaosnya sekarang. Link pemesanannya ada di kolom deskripsi ya nakama. Kid dan Law masih menjadi sorotan utama dalam serial One Piece. Mereka berdua bersama dengan Luffy menjadi anak baru di dunia One Piece yang mampu mengguncang dunia selepas keberhasilan mereka mengalahkan Yonkou, Kaido, dan Big Mom di Wano Kuni. Selain itu, Luffy, Kid, dan Law menjadi 3 orang yang paling dekat dengan One Piece setelah mereka berhasil mengumpulkan beberapa salinan Road Poneglyph sebelum nasib apes menimpa Kid dan Law yang dibegal oleh 2 Yonkou lain yang menunggu anak baru untuk merampas salinan Road Poneglyph yang mereka dapatkan. Law dibegal oleh Kurohige sedangkan Kid tak sengaja bertemu dengan Shanks dan berakhir mengenaskan. Lalu bagaimana nasib mereka selanjutnya di final saga One Piece nantinya? Pada One Piece chapter 1081, bajak laut hati yang dipimpin oleh Trafalgar Law berhasil dikalahkan oleh Kurohige. Beppo yang berubah menjadi mode sulong dengan bantuan obat kuat dari Chopper tanpa harus melihat bulan purnama berhasil menyelamatkan Law dan berenang menjauh dari Winter Island. Meskipun begitu, seluruh kru dari Law tergeletak lemas tak berdaya di Winter Island. Ditambah kapal selam mereka, Polar Tank, hancur terbelah menjadi 2. Teach adalah sosok yang licik. Sudah dapat dipastikan jika seluruh kru Law akan dibawa ke Pulau Beehive untuk dijadikan sebagai tawanan. Ingat dengan kasus Kobe, Teach yang tak mendapatkan apapun dari penyerangannya ke Pulau Amazon Lily, markas dari Boa Hancock. Dia akhirnya membawa Kobe bersamanya, di mana Teach berencana untuk menjadikan Kobe sebagai alat negosiasi agar dia bisa menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara kerajaan. Meskipun sudah diperingatkan oleh Aokiji jika Kobe tak bisa dijadikan alat negosiasi karena dia adalah bagian dari anggota SWORD, Teach tetap bersikeras untuk menahannya karena dia yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Apa yang Teach inginkan dengan menahan kru Law di markasnya sudah pasti untuk mengundang kembali Trafalgar Law ke pangkuan Teach. Pada One Piece chapter 1081, Teach bimbang apa yang akan dia lakukan setelah dirinya mengambil kekuatan buah iblis OP-OP Nomi milik Law. Apakah dia akan menggunakannya atau menjualnya? Pasti kedua alasan itulah yang membuat Teach memutuskan untuk membawa kru Law ke markasnya. Lalu bagaimana cara Law bisa membebaskan krunya sedangkan dia saja sudah dikalahkan oleh Kurohige? Tentu saja dengan meminjam kekuatan dari sang karakter utama, yaitu Luffy. Jika kalian sadari, mimpi dari Law hanya bisa terwujud jika dia terus bersama dengan Luffy. Dalam perang Onigashima terungkap jika mimpi Law saat ini adalah untuk mengetahui arti sebenarnya dari Namadi. Dan jawaban dari pertanyaan itu hanya ada di Pulau Laftel. Selain itu, teknik operasi keabadian dari buah iblis OP-OP Nomi masih menjadi kartu as yang disimpan oleh Oda Sensei. Apalagi terdapat indikasi jika Im Sama menjadi abadi setelah diberikan kemampuan spesial dari buah iblis OP-OP Nomi tersebut. Mungkin itulah alasan mengapa Oda Sensei seolah ingin membuat Law selalu berada dekat dengan Luffy hingga pertempuran melawan pemerintahan dunia nantinya. Jika tidak meminta bantuan pada bajak laut topi jerami, kemana lagi Beppo dan Law akan pergi? Luffy adalah mantan aliansi mereka
Dan saat ini Luffy sudah resmi menjadi Yonkou. Dan hanya sesama Yonkou saja yang pastinya akan berani untuk saling bentrok. Kecuali Lau bisa mengumpulkan bajak laut kuat yang bersama-sama ingin menjatuhkan kekuasaan dari Yonkou Kurohige. Yap, apakah kalian masih ingat dengan momen saat armada besar bajak laut topi jerami terbentuk? Saat itu narator berkata jika mereka akan terlibat dalam sebuah insiden besar di masa depan. Di mana saat ini Oda sedang mempersiapkan sebuah insiden besar yang mampu mengguncang dunia, yaitu insiden besar Egghead. Yap, saat terbentuknya armada besar topi jerami, Lau pun ada di sana. Apakah hal tersebut menjadi sebuah foreshadowing yang sudah dipersiapkan oleh Oda? Jika armada besar topi jerami dan Trafalgar Law akan ikut nimbrung di pertempuran dahsyat Pulau Egghead. Menarik kok untuk dinantikan. Lalu bagaimana nasib dari Eustace Captain Kidd? Pada One Piece Chapter 1079, bajak laut Kidd berhasil dimusnahkan oleh Akagami no Shanks. Yap, apakah Kidd akan memutuskan untuk gantung besi rongsokan dan pensiun dari dunia bajak laut? Sepertinya tidak, karena sudah kita ketahui bersama jika Kidd adalah sosok yang memiliki tekad yang sangat membagongkan. Ketika Kidd dikalahkan oleh Kaido dan berakhir di penjara Udon, dia masih bertekad untuk mengalahkan Kaido. Kemudian ketika Kidd mengetahui jika di Pulau Elbaf ada bajak laut rambut merah, Kidd tetap memutuskan untuk solo lord. Padahal sebelumnya lengan kirinya sudah pernah putus oleh salah satu kru dari bajak laut rambut merah. Kidd pun masih tetap tidak gentar. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Kidd akan bangkit lagi dan tetap melanjutkan karirnya di dunia perbajak lautan. Impian Kidd sama seperti Luffy, yaitu untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Apabila dia memang masih menginginkannya, Kidd harus segera mendapatkan upgrade kekuatan agar dia bisa bersaing dengan para Yonko yang lain dalam perebutan harta karun One Piece. Yap, sampai sejauh ini Kidd masih mengandalkan kekuatan buah iblisnya dan belum memaksimalkan potensi haki yang dia miliki. Padahal Kaido sendiri sudah mengkonfirmasi jika kekuatan haki di atas segalanya. Yap, ingat dengan perkataan Rayleigh, jika kemampuan haki dapat tumbuh seiring sang pengguna mendapatkan pengalaman dalam pertarungan. Contohnya seperti Luffy yang mampu membangkitkan penglihatan masa depan saat bertarung dengan Katakuri. Dan Lau yang mampu menggunakan hakinya untuk menetralisir kekuatan buah iblis Dokyu setelah dia melihat Kaido dan Big Mom yang tak mempan dengan beberapa teknik buah iblis OP-OP Nomi miliknya. Nah, satu potensi besar yang dimiliki oleh Kidd saat ini adalah Haki Raja. Yap, sudah dikonfirmasi jika Kidd juga memiliki Haki Raja. Kidd menjadi salah satu sosok yang belum pernah mengeluarkan Haki Raja, selain Sengoku dan Boa Hancock yang memang sudah terkonfirmasi memiliki Haki Raja. Nah, apakah kalian sadar jika beberapa karakter mampu menguasai advance Haki Raja? Ayas dapat melapisi serangan mereka dengan Haki Raja setelah mereka terkena serangan yang memanfaatkan teknik tersebut. Contohnya adalah Luffy, dia mampu membangkitkan advance Haki Rajanya setelah terkena serangan Ragnarok milik Kaido. Lalu Oden juga mampu melapisi serangannya dengan Haki Raja saat dia berhasil menggores luka permanen di tubuh Kaido. Dimana sebelumnya Oden pernah menerima serangan Kamusari dari sosok Roger yang dilapisi dengan advance Haki Raja. Begitu juga dengan Kidd, dia menerima serangan Kamusari dari Shanks yang dilapisi dengan Haki Raja. Apakah Kidd juga akan mampu membangkitkan advance Haki Raja? Bajak laut Kidd hancur di perairan Pulau Elbaf, dan pastinya mereka akan terdampar di sana. Yap, Elbaf merupakan salah satu pulau terisolasi yang tak berafiliasi dengan pemerintah dunia, sama seperti Skypiea dan Wano Kuni. Di Skypiea terdapat mantra yang merupakan Kenbunsoku Haki. Lalu di Wano Kuni terdapat Ryuo yang merupakan armamen haki. Bagaimana jika di Elbaf terdapat beberapa sosok yang ahli dengan Haosoko Haki? Mengingat Elbaf juga disebut sebagai negeri para ksatria. Jika benar begitu, Kidd akan mendapatkan tutorial bagaimana cara menguasai advance Haki Raja di Pulau Elbaf. Dan dengan begitu dia akan sangat percaya diri untuk kembali berlayar menjadi bajak laut. Mengapa Kidd masih penting di dalam cerita Final Saga kali ini? Ingat, Kidd memiliki sedikit informasi mengenai pria dengan bekas luka bakar yang ternyata menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Bisa jadi kan Kidd akan menjadi perantara Luffy nantinya bisa menemukan pria dengan bekas luka bakar tersebut.
Sehingga kesimpulannya Kid dan Lau masih memiliki peran yang vital dalam cerita One Piece di Final Saga kali ini. 1000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video teori mengenai kembalinya Kid dan Lau dalam Final Saga One Piece. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!